Oke, shalom. Udah kenyang? Wah, kamu memang boleh minum di dalam gereja. Aku aja khawatir tadi tak bersihin nih. Gitu. Karena biasanya kalau aku nggak, ini bukan minum ya, itu coklat ya. Ya, oke. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua. Saya adakan challenge lagi. Challenge lagi, oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, oke? Nah, tugas kalian cuma sederhana. Tugas kalian sederhana. Saya akan berikan waktu kurang lebih 1 menit. Kalian bisa nggak dalam satu kelompok mempertahankan balon yang saya berikan kepada kelompok kalian itu tetap bisa bertahan di atas. Oke? Kalau jatuh di bawah tidak boleh diambil. Siap ya? Yang kedua, perhatikan hati-hati kameramen. Dan kameramen tidak boleh ikut main. Karena kan balon bisa aja di atasnya. Gitu ya. Nah, jadi ada kamera di sini juga hati-hati. Yang ketiga, kalau balon itu terlempar ke lawanmu, kamu nggak boleh ambil. Jadi jangan plong, dus ke sini. Wah, kamu jadi ketambahan balon. Oke? Salah sendiri kekencengan. Oke? Are you ready? Semua berdiri. Semua akan mempertahankan balon ya. Semua akan mempertahankan balon. Kak Indra, ya, enggak tolong Kak Indra. Ayo Kak Indra. Oke, jumlahnya nanti disamain ya. Jumlahnya disamain ya. Oke? Balon ini akan bisa terus ditambahkan. Ya, saya pengen tahu selama 1 menit ya, berapa balon yang bisa bertahan di atas. Ya, yang paling banyak dia yang kelompok yang menang. Oke? Yes. Nah, ayo. Oke? Pastikan ya, Terry, Jojo, pastikan balonnya sama. Jangan kamu hulus gitu. Oke? Pastikan sama ya. Ya, sedikit-sedikit nanti tambahin. Only 1 minute. Only 1 minute. Ya, samain ya. Oke. Ready? Siap Jo? Ayo, Jo, waktu. Lewat sini aja. Lagunya disco. Yang nah gitu ya. Supaya beatnya enak. Nah ini lebih enak nih ya. Oke, sambil nari boleh. Oke. Joseph, ayo siap. Jumlahnya sama ya, Hen? Waktu dilempar ya. Ayo, saya sebentar. Oke. Are you ready? Yang ready katakan haleluya. Are you ready? Oke. 3, 2, 1. Loh, lempar. Tahan. Langsung bro. Terus. Yang sebelah sini. Oh, enggak boleh lempar. Nah, gitu. Ayo, waktu tahan. Tambah lagi sebelah sini, jumlahnya harus sama. Terry, jangan dibuang di situ terus. Oke. Ya. Jatuh tidak boleh diambil. 30 detik. Ayo tahan. 35 detik, tahan. Ayo tahan. 45 detik, tahan. 5, 4, 3,
dihitung sekarang. Dihitung. Berapa yang berani dipegang? Diangkat, pegang. Kakak bisa bantu hitung? Oke, bisa bantu hitung Kak. Salah satu bantu hitung. Berapa Kak? Countnya berapa? 13. Sini berapa? Berapa? Wah, kayaknya banyak ini. Nah, ini kan gak ada yang jatuh ini. Ada yang jatuh nggak? Apa? Oh, keoper. Oke, pemenangnya kelompok 2. Oke, one more. Sekarang gini, jumlahnya berapa itu? Emang jumlahnya berapa? 15. Tambahin 5 lagi, Joseph, naik ke sini. Ayo, waktunya 2 menit sekarang. Oke. Oke, 1. Jumlahnya harus sama Kak Yosep. Kak Cucu, jumlahnya harus sama ya. Tolong diangkat balonnya diangkat. Pastikan jumlahnya sama. Joseph hitung sebelah kelompok 2, Terry kelompok 1 dihitung. Jumlahnya harus sama. Diangkatnya di balonnya diangkat. Dihitung Kak. Berapa? 15. Ya, tambah lagi. Tambah sini berarti 16, 17, 18. Oke, same ya. Oke, diangkat ya, dilempar. Oke. 3, yang jatuh di tanah tidak boleh diambil. 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Tahan. Tahan. Woi, jangan sampai jatuh. Ayo. Jatuh nggak boleh ya, Tahan. Baru 45 detik, ayo tahan. Jangan ngiler. Tahan. Jatuh letakkan, nggak boleh. Jujur. Woi, dapat lagi. Kelompok 2 dapat dari kelompok 1. Ayo, tahan. 1 menit 15 detik. Ayo, tahan. Tahan ya, jujur yang jatuh. Ya, yang jatuh jangan diambil. Jangan dipegang. Lempar. Iya. Gak apa-apa, ayo. 1 menit 40 detik, ayo. Kurang 20 detik lagi. Iya, 10 detik lagi. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Pegang, ayo. Yang jatuh di tanah jangan diambil ya. Oke, jujur. Sekarang diangkat tinggi. Kita pengen tahu kelompok yang paling banyak balonnya. Yang jatuh di tanah letakkan, ayo. Dihitung Kak Otniel. Sini berapa Kak? 11. Berapa ayo? Ayo jatuh jangan jujur. Saya tadi lihat juga ada yang jatuh. Angkat, tapi ada yang geser ke sini, beberapa saya lihat tadi. Ada yang meletus juga. 14, oke, 14 lawan 11. Oke, kelompok 2 pemenangnya. Silakan duduk. Wah, seru ya. Kalau seminar ada mainannya terus seru kayaknya. Oke, bagaimana perasaanmu? Deg-degan, oke. Yang kedua, waktunya makin lama makin
capek karena kamu akan gitu. Oke, makin lama makin capek. Tapi kamu berusaha dan tetap bertahan supaya balonnya nggak jatuh kan? Nah, karena yang tidak jatuh, kamu berpikir gini, ini yang menang nih, ini yang menang. Gitu. Oke, that's good. Nggak apa-apa, karena kamu sudah mempertahankan sesuatu. Yang ketiga, tiba-tiba bisa ada balon yang menyeberang ke sana tuh. Wing gitu. Ya kamu dapat berkat aja gitu. Saya tadi lewat itu, wing gitu ya. Oke. Terus yang lain, ada yang asik dengan balonnya sendiri. Jadi begini, dung 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 dung. Saya melihat beberapa di sini yang udah gede-gede metodenya gini, tenang aja, situ mau ribut mau apa tenang. Gua dung 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 dung. Yang penting bertahan. Ini sampai besok juga nggak apa-apa, ini begini terus gitu. Yang satu ada yang terlalu keras. Ada yang satu melindungi yang satunya. Ada yang satu ngingetin. Ada yang balonnya digigit. Kan meletus. Gitu mungkin. Oke. Keluarga itu juga begitu. Kita juga mempertahankan itu. Sehingga kenapa namanya building the great family. Kita sedang mempertahankan keluarga. Makin lama kok makin berat ya Kak Tony. Karena usia. Karena kalian semakin lama makin mengerti banyak hal. Semakin lama kok makin gak semakin gampang tapi makin sulit. Nanti kamu ada pilihan-pilihan. Mulai sulit memilih kuliah. Mulai sulit memilih jurusan. Tanya dengan papamu. Tanya dengan mamamu. Mamamu pengen kamu jadi jadi chef. Papamu pengen kamu jadi di teknik mesin. Emakmu pengen kamu di ekonomi. Engkong juga ikut-ikut. Pengen kamu ada di psikologi. Ommu jadi ikut lagi. Wah, bagus di sini. Kamu makin sulit. Kumpul juga makin sulit. Kamu kerja kelompok di sana. Adikmu kerja kelompok di sini. Papamu kerja kelompok dengan temennya. Mamamu arisan. Makin sulit. Tapi kamu harus pertahankan itu. Supaya tetap ada waktu bersama-sama. Oke? Saya dengan anak saya dulu pikir gini. Dulu ya. Ada teman saya bilang gini. Tony, anakmu tuh masih SD. Nikmati waktu-waktu dengan anakmu waktu SD. Nanti waktu SMP sudah sulit, apalagi SMA, apalagi kuliah. Dia akan bersama dengan teman-temannya. Saya gini, aduh Tuhan, aku nanti SD, SMP sudah kehilangan anakku, rek. Tapi kenyataannya sampai hari ini, kemana-mana ya ikut. Saya mau pergi kemana, ikut. Aku. Terus anak saya kalau kemana, kamu mau kemana? Hangout kemana? Papi sama mami ikut. Ikut, Mel, ikut. Udahlah. Dan kami punya kebiasaan makan bersama. Tanya aja. Selalu makan bersama. Tapi hari-hari ini kami kesulitan makan bersama. Kenapa? Karena kedua anak saya ikut diet intermittent. Ya. Jadi tadi lihat ini, dia tidak tergoda. Dia bilang, ini nanti baru jam 2. Telat gua makan aja. Istri saya menanak nasi pagi ini percuma. Karena pagi tidak ada sarapan. Saya tinggal anak saya ke Kupang selama 5 hari. Anak saya berkata, apa itu? Sarapan pagi. Mereka tidak pernah sarapan pagi dan tidak pernah menanak nasi selama 5 hari. Mereka makannya kentang, ya makannya cuman makan ayam, dada ayam. Mereka betul-betul menjaga ya. Saya yang belum bisa, tapi kita bersamanya masih. Kemarin malam masih bersama. Itu gak mudah, tapi kita bina, kita bangun.
Kita lihat slide-nya ya. Oke. Ada satu kisah yang menarik sekali. Kita harus segera bangkit dan back home. Kita harus kembali. Kita sudah let's rock, kita sudah main, ya. Nah, ini ada pertanyaan lain selain dari Joseph yang tadi ditampilkan. Apakah dirimu pernah berpikir atau merasa, ini jawab sendiri aja ya, nggak usah pakai itu. Dirimu ini merasa buruk karena dibandingkan dengan orang lain. Oke. Pertanyaan kedua, apakah dirimu tertutup dan tidak mudah terbuka dengan orang lain? Oke. Ya, ini jawab di hatimu saja. Apakah kamu tidak mudah kompromi? Artinya ketika kamu ada di tengah-tengah temanmu, kemudian temanmu berbuat salah, ada sesuatu yang kurang, kamu tidak bisa menerima kesalahan itu. Kamu tidak berkompromi sama sekali. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, kamu berjuang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ketika aku tuh seneng kalau orang lain itu seneng, ya aku berusaha menyenangkan orang lain. Kamu gak peduli lagi, kamu seneng, suka atau enggak. Kemudian kamu tidak mudah percaya dengan orang lain. Ya, kamu kerja kelompok, kamu kerjain sendiri semua. Orang lain disuruh duduk ngeliatin kamu ngerjain. Kamu sering ragu terhadap dirimu sendiri. Kamu gak percaya diri, apakah aku mampu, aku bisa enggak? Apakah aku ini cantik enggak? Kamu ragu dengan dirimu sendiri. Terakhir, kamu sulit mencintai orang. Kamu sulit peduli dengan orang lain. Ada orang nyapu di pinggirmu kamu cuma ngeliatin aja. Dan kemudian ada orang yang lagi sedih di sampingmu, kamu diem aja. Apakah kamu orang seperti itu dan kamu sulit mencintai? Saya mau beritahukan, ini adalah sebuah akibat kalau kalian punya hubungan dengan orang tua yang gak pulih, ini terjadi. Jadi gini, kerusakan yang ada di dunia ini, itu terjadi karena hubungan yang rusak. Kalian tahu apa itu dosa? Kalau kita tahunya kan begini, dosa itu adalah melakukan yang tidak Tuhan suka. Tapi kalian gak bisa lihat bahwa dosa itu merusak hubungan antara Allah dan manusia. Saya mau tanya, siapa pacarnya Hawa? Siapa pacarnya Adam pertama? Salah. Pacarnya Adam pertama, ini lebih ekstrim, hewan. Wah, ini lebih ciamik sekali. Jadi Adam itu dia pikir sama gajah, "Gajah, I love you." Terus kemudian gajah nyiek, gak cocok gitu ya. Kalau dihubungkan dengan anak sekolah minggu ya mungkin saya akan arahkan ke lain. Tetapi memang Tuhan melihat bahwa semua itu gak ada yang sepadan, maka diciptakanlah Hawa. Maka otomatis mungkin ya ketemu ambek jerapah, gajah, kerbau, sapi, babi. Ya, ini. Tapi yang namanya kekasih Adam pertama itu bukan Hawa. Allah. Pertama waktu Adam diciptakan, Allah dan Adam itu berhubungan dekat. Bangun pagi, Allah good morning. Good morning Adam. Oh iya, hari ini aku sedang melihat bunga-bunga indah. Oh good. Allah, aku ini pengen tidur. Bubu, bubu. Dia selalu bercakap-cakap, sebuah hubungan yang intim. Karena tidak terlihat dan harus sepadan, maka diciptakanlah Hawa. Ketika mereka berbuat dosa, itu bukan hanya sekedar makan buah itu, tetapi hubungan antara Allah dan manusia itu putus. Itu masalahnya. Sehingga membuat kerusakan yang ada di dunia. Jadi kalau hubunganmu
dengan orang tuamu putus, apa yang terjadi? Kerusakan. Kamu jangan sekali-sekali berkata begini, Mama, Papa, aku mulai hari ini bukan anak kalian lagi. Hubungan putus itu. Atau orang tua sampai berkata gini, kamu bukan lagi anakku. Rusak pasti. Keluarga itu adalah created by God. Kamu akan melihat Allah itu dari gambaran keluargamu. Nanti saya akan saksikan apa yang terjadi dengan saya dengan Jojo. Saya dengan Jojo ini ada masa-masa berat. Jangan melihat sekarang. Melihat sekarang dia WL, dia nyampaikan firman, dia ketawa-ketawa sama adiknya di sini, kemudian fun. Kami kalau di mana-mana selalu bercanda, ngerjain orang, ngeprank. Ya itu kerjaan kita bertiga. Sampai maminya kadang gini, kenapa sih kamu ketawa gitu? Kami bertiga ketawa. Terakhir kita ketawa terpingkal-pingkal di Bali gara-gara ada orang Kristen percaya bumi datar. Kita ketawa, sudah gini aja, kita pura-pura goblok, ya, bumi datar. Itu di kasur, ini bumi datar, ketawa lagi. Mataharinya sembunyi di bawah kolong, wah ketawa lagi. Ya itu apa yang kami kerjakan, ngerjain masing-masing ngerjain. Tapi yang lebih parah adalah apa? Ketika mereka berdua tertawa dan saya tidak ngerti apa yang ditertawakan. Wah, apa gitu. Lihat TikTok. Ini pi. Wah, apa lucu nih. Wah, apalagi istri saya lebih gak ngerti. Gitu. Tapi itu adalah hal yang indah gitu. Hubungan tuh jangan sampai pecah. Hubungan dia dengan saya, dengan maminya sedang bermasalah. Pasti dia punya masalah hubungan dengan sana. Gitu. Ini yang harus dipulihkan. Jadi awalnya kerusakan masa depan dan sebagainya, karakter yang rusak terjadi pada diri kita, itu pasti sebagian besar itu terkait dengan orang tuamu. Saya ini seorang konselor, saya mengkonseling banyak anak. Begitu anak itu datang, ini seorang gamer, ini kecanduan pornografi, ini kecanduan game, ini kecanduan nih. Begitu ngomong kecanduan, dia datang pertama, yang saya tanya adalah orang tuanya. Datang, berapa waktu dengan anak? Anak apa yang terjadi begini, begitu, ketahuan. Yang terakhir di konseling siapa? Orang tuanya. Orang tuanya tidak menjalin kembali hubungan. Lah kalau kita masih kecil, aku nggak mau, papaku. Kita belajar untuk kembali menjalin hubungan itu baik. Oleh karena itu ada satu kisah di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 21. Tahu kisah ini? Anak yang hilang, ngerti ya? Anak itu, ayo kita baca aja supaya kalian tahu. Saya tunjukkan, saya gambarkan ini. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11. Ya. Perumpamaan tentang anak hilang. Ada seorang anak mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu, berarti bungsu itu paling kecil apa paling gede? Paling kecil. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Sudah ngomong gitu dulu. Anak ini ngomong sama bapaknya, bapak aku minta warisan. Kalian tahu nggak? Itu kurang ajar. Kurang ajarnya dengan kata lain gini, Papa, kamu udah mati apa hidup? Aku hidup nak, alah mati aja loh Pak. Kenapa? Karena warisan itu hanya diberikan ketika orang tua mati. Jadi dengan kata lain, mati lupa. Anak ini kurang ajar. Tapi papanya, ya udah, nggak apa-apa, diberikan warisan. Singkat cerita, dipakailah warisan itu untuk pesta lah apa.
Bukankah itu kalian dan saya? Have fun. Kalian dapat duit, berteman, have fun. Mikir untuk ke depan, no way. Enggak. Hari ini bisa ngabisin 100.000, kamu habisin. Besok minta lagi. Anak saya kalau mau minta duit kelihatan. Yang kecil matanya kan begini. Papi, ketip. Apalagi. Papi, ketip. Nah. Kalau yang gede, ngerangkul, mijet. Gini. Ada apa? Hehehe gitu. Tapi dia sekarang sudah pinter. Karena dia sejak kecil juga belajar bisnis. Kalau yang waktu dia kecil dia belajar bisnis, jual macam-macam di sekolah sampai saya dipanggil sama gurunya lah. Dia kulaan barang di sebuah toko online sudah ketahuan jadi dia nggak bisa jual lagi. Terus kemudian dia jual origami. Jadi dia tahu kalau dia beli sesuatu kecuali mixie. Itu mereka tergila-gila dengan mixie. Lihat merah-merah di jalan, set. Itu mungkin uang berapa aja sudah mixie. Gitu. Dia cita-citanya sampai ke Cina dia langsung datang ke tempat pertama mixie dibuat. Dia bilang gini, nanti tak foto pi gitu. Ya. Jadi dia nggak mikir nih dengan ini si bungsu, dia juga mengfoya-foyakan aja, punya banyak teman, senang, menyenangkan orang. Tapi ketika uangnya habis, dia nggak berpikir masa depan dan berpikir kemudian, dia hancur di situ. Perhatikan baik ya, kamu pada satu titik, entah itu kapan, kamu akan tiba-tiba seperti kehilangan dan kamu memerlukan orang tuamu. Senakal-nakalnya orang, pada titik tertentu kamu akan ingat dengan orang tuamu. Why? Karena Tuhan letakkan kamu pada orang tuamu yang sekarang. Itu ada ikatan. Ketika mami papi saya sudah pulang ke rumah Tuhan. Satu kali, saya ini jadi pendeta, itu karena mami saya. Saya dorong di kursi roda, mami saya tuh pernah punya cita-cita jadi pendeta, tapi saya lari, nggak mau saya. Kayak sosok. Udah. Saya dorong kursi roda di air kaset. Saya bilang, mami, saya mau disekolahkan di Amerika. Saya bilang, ada orang mau sekolahkan saya di Amerika. Kamu ambil Ton. Enggak Mi, sekolahnya khusus children ministry. Enggak, saya enggak mau. Syaratnya berat. Lu apa? Syaratnya harus full time. Tuh, ambil. Kamu kan jadi pendeta. Enggak, aku enggak mau jadi pendeta. Tiba-tiba mami saya ngelihat saya. Enggak Ton, dari 5 anaknya Mami akan menyerahkan 1 untuk Tuhan. Saya langsung jawab, adikku saja. Jangan saya. Mami saya tetap bilang, tidak. Aku sudah doa dengan Tuhan. Kamu yang mau saya berikan. Langsung saya dorong kursi rodanya diem aja. Saya sudah enggak, saya enggak mau. Tapi ketika saya mau datang ke mami saya dan saya mau ngomong, mami, saya sudah memutuskan untuk jadi pendeta. Terlambat. Mami saya udah pulang duluan. Jadi saya ngomongnya di depan jenazah. Mami, saya mau datang, saya mau memberitahukan, saya mau ditahbiskan jadi pendeta. Saya mau ngomong bahwa kapan saya akan menikah. Tapi mami saya sudah terbujur kaku. Pada momen-momen setelah itu pun saya masih ada sesuatu yang saya ingat mami saya. Kalian ada ini karena doanya orang tuamu. Sejahat-jahatnya mereka, setidak pedulinya mereka, hubunganmu harus kembali dan kamu tahu bahwa kalian itu karena hasil cinta dan karena doa mereka. Nanti kita urusan nanti itu di bawah. Tapi apa yang terjadi ketika semuanya itu
sudah kacau. Yang pertama, kamu harus menyadari keadaanmu. Lukas 15 ayat 17. Sadar. Kamu harus menyadari keadaanmu. Hati-hati dengan orang tua. Mami saya pernah mengutuk adik saya. Dia berkata gini, hidupmu akan susah. Kamu berani dengan aku. Kata-kata itu keluar dari mami saya. Satu, mami saya seorang janda. Kedua, mami saya takut akan Tuhan. Mami saya gak kuat dengan itu. Dia bilang, hidupmu akan susah. Kalian tahu, adik saya masuk penjara 2 kali. Sampai hari ini susah. Hubungan kalian ini bagaimana, itu harus kalian sadari. Seperti anak bungsu itu tadi. Yang kedua, dia selalu ingat kasih orang tuanya. Dia bilang gini, di rumah bapakku itu ada pegawai di situ. Oh, bapakku menggaji. Siapa yang aku harus balik? Aku harus balik ke bapakku. Dia mengingat kasih bapak. Saya pernah ketemu dengan seorang pemudi retreat di Jakarta. Dia datang retreat, ini loh, apa namanya, pipinya tuh ngecap tangan loh. Duh, kenapa? Ditampar papa. Papanya selingkuh. Dia sama mamanya itu selingkuhannya dibawa ke rumah loh, bayangin. Dia satu kali gini, papa, tampar papa. Pak. Itu berangkat retreat dengan nangis, saya lihat, saya benci papa saya. Gak bisa, ampuni papamu. Gak bisa kak, ampuni papa. Tugasmu cuma kamu ingat bahwa papamu itu adalah Tuhan beri di dalam keluargamu. Dia nangis, dia lepaskan pengampunan buat papanya. Saya tidak tahu berita itu lagi. Satu kali saya melihat dia sudah menikah. Dan ketemu di Jakarta. What happened? Dia penuh sukacita. Pulang dari retreat itu. Dia doa sama mamanya. Dia bilang, aku mau mengampuni papa. Mamanya lebih sakit. Satu kali mereka tidur. Papanya sedang ada di sofa di ruang keluarga. Dia nonton TV. Nonton TV jam 3 pagi. Apa? Solusi. Nonton. Tiba-tiba jam 3 pagi itu dia masuk ke kamar istrinya dan anaknya yang sedang tidur berpelukan. Yang habis ditampar beberapa minggu sebelumnya. Dia bangunin mereka. Ketika bangun si papa ini nangis. Dia bilang, aku bertobat. Nangis loh. Tuhan bisa jamah papamu kapan saja. Tuhan bisa jamah mamamu kapan saja. Tapi mulai dari kamu. Untuk mengampuni mereka. Sadari bahwa kadang kita banyak salah. Pengampunan itu bukan, kasih itu bukan berbicara siapa yang salah. Tapi kasih itu berbicara tentang siapa yang akan memulai menunjukkan cinta Tuhan. Kalau menunggu dia yang salah buat apa? Dunia juga lakukan itu. Saya mau mati. Di Madura saya mau mati. Saya ditanyain oleh misionaris. Kamu masih mau berangkat ke Madura? Yes. Yang membuat saya mau berangkat ke Madura adalah karena Tuhan mencintai Madura. Dan awal tahun ini saya berangkat ke Madura lagi. Bertemu dengan anak-anak lagi. Karena saya mengasihi mereka. Gak peduli dia yang salah kok. Papa yang salah, mama yang salah. Mulai saja dengan kamu mengampuni. Menerima mama papamu. Ingat kasih orang tuamu. Kamu gak bisa makan. Kamu sekolah. Saya beritahu ya. Anak saya pernah gak punya duit. Saya ajak anak saya ini pulang Kumon. Ada sosis.
burger itu apa? Hotdog. Satu kali saya pengen makan hotdog. Terus tapi anak saya tuh gini, papi aku lapar. Kamu mau makan apa? Hotdog, podo toh. Saya mampir ke hotdog Giant. Di Giant itu ada hotdog. Sekarang udah pindah, tapi itu makanan favorit keluarga kami. Saya datang ke situ, uang saya cuma cukup beli satu hotdog. Saya tanya sama dia, Jo, kamu mau hotdog yang kecil apa yang besar? Ada saran anak kecil? Ya gede, Be. Waduh, wah nggak bisa beli satu, nggak bisa beli dua nih, satu. Dia beli yang Giant. Saya beli, habis sudah. Saya ngelihat itu saya cuma ngiler. Waduh. Terus dia makan. Saya cuma tanya gini, enak Jo? Enak Pi. Dimakan lagi. Setiap gigitannya itu menyakitkanku. Serak gitu. Saya tanya itu enak enggak itu sampai 2-3 kali loh. Enak Jo? Enak Pi. Jelas. Diam sama celek gitu aja. Enak Jo? Enak Pi. Jelas. Sampai habis. Yuk pulang Pi. Pulang. Saya ngomong sama istri saya, aku tuh udah gak punya duit. Cuman bisa beli hotdog satu. Anakku tak bilangin, aku sudah kode. Enak Jo. Maksudnya bagi ombek bapakmu. Dia itu loh. Ya wis. Kadang hal-hal gitu tuh anak gak ngerti. Tapi itulah, punya berapa sih kita bisa berikan yang terbaik. Pergi kemana saja ini anak saya yang kecil 2 nih. Saya satu kali pergi ke Amerika. Untuk pertama kali saya pergi ke Orlando. Mereka berdua bilang gini. Papi, mami. Papi. Kalau papi sampai ke Disney World. Itu bukan lagi Disneyland. Disney World. Semua Disneyland itu ada di Orlando. Makanya namanya Disney World. Papi kalau ke sana ingat anakmu ya Pi. Jangan masuk. Bayangin, saya tuh sama teman saya tuh gini, Ko Tony, ayo, aku kan KTP ku kan, KTP ku Amerika, Orlando, masuk, biayanya separuh, tak bayari, lu kurang apa coba? Enggak, kenapa? Aku udah janji sama anakku, aku enggak akan masuk ke Disney World, kalau enggak bersama-sama mereka. Lu enggak apa-apa? Enggak, aku enggak mau, walaupun aku pengen. Akhirnya sama temenku tuh gini, wes gak usah masuk Disney World ya Ko Tony, keliling tok. Naik kereta itu, ya naik keliling tok, gak apa-apa kan gak mlebu aku. Keliling mandeloki tok gini. Oh ini Animal Kingdom, ini apa namanya itu, apa Jo yang itu, yang optak, apa tuh? Epcot gitu. Aduh Tuhan kapan saya bisa ngajak anak saya. Sing dipikiri anak loh. Terus, Ko Tony harus punya mimpi besar. Iya, aku mimpi besar. Anakku 2, istriku 1. Berangkat ke sini akan dodol katok aku. Gimana ke Amerika? Stop. Only 2 years. I bring my family go to Orlando. Karena anak saya dia dapat ke New York. Dia mewakili pendoa anak dunia. Dia berangkat ke New York. Kemudian dia ada di sidang umum PBB. Dia mewakili Indonesia dan speak. Dia berkata, Tuhan berkata, God spoke. Waduh, saya sampai sabar pakai bahasa Inggris bro, pakai bahasa Inggris. Dia berbicara itu. Dan itu masih ada di website sampai hari ini. Kami ada kesempatan dia dibayari. Aku juga lagi ada acara dibayari. Tinggal bayari istri dan anakku yang satunya. Kami sama-sama di situ. Semuanya berbicara tentang anak. Saat saya mau dibakar di Madura. Cari misionarisnya. Bakar. Saya dengan istri saya ada di situ. Saya bilang kita mati sekarang. Yang dipikirin cuma 2 anak saya. Anak-anak gimana ya kalau kita mati. Kami sudah gak mikirin lagi. Oh nanti dibakar panas. Gimana 2 anak saya. Kalian dipikiri oleh orang tuamu. Cuman kalian gak tahu. Akui kesalahan.
Di pasal 18 sampai 19 dikatakan apa? Aku sudah berdosa dengan surga dan surga dengan dosa dengan Bapa. Akui kesalahan. Gak usah nunggu siapa yang salah. Papa yang salah, mama yang salah. Akui aja. Aku yang tidak mengerti mereka. Terakhir dia bangkit, dia datang, dia back to home. Kalian tahu kenapa di ayat itu si bapaknya lari? Mesti kalian gak tahu. Bapaknya kan lari. Maka dia lari. Dia ada belas kasihan. Kemudian dia lari. Nyusul anaknya. Anaknya itu baru datang. Di dalam perumpamaan itu baru datang. Mau masuk gerbang kota. Kemudian dia masuk ke rumah. Bapaknya sudah lari dari rumah. Kemudian apa yang terjadi? Dia peluk dulu anak itu sebelum masuk gerbang kota. Kenapa? Kalau anak itu masuk gerbang kota, anak itu mati. Hukum di Israel, anak yang durhaka dengan orang tuanya dirajam oleh tua-tua kota yang duduk di pintu kota. Jadi gini, kalau kamu durhaka dengan orang tuamu, kamu keluar dari kota itu, ketahuan, Ariel pulang, ini durhaka ini. Mereka akan ambil batu. Sebelum Ariel masuk kota, dia dilempari batu sampai mati. Oleh karena itu kenapa si bapak itu dia lari, dia jemput dulu anaknya. Supaya apa? Supaya dia tidak mati dilemparin batu. Itu loh kasihnya bapak. Kalau toh sampai dilempari pun, sang bapak ini akan melindungi. Lempari aku juga. Kalian gak tahu kasihnya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kalian alami. Kalian perlu bangkit. Nanti datangi orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Mari kita tunduk kepala yuk. Hubungan yang rusak tidak akan membuat rumahmu, keluargamu makin kuat. Harus dimulai dari kalian. Sadari bahwa kita lebih banyak salahnya mungkin. Karena kita menuntut mereka. Suatu kali anak saya Joseph menulis di wall-nya Facebooknya. Dia bilang, tidak enak jadi anak pendeta. Dia maki-maki saya di wall itu. Wall itu langsung berhubungan dengan saya. Di Facebook saya ada 5.000 orang lebih. Malam itu saya sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan tidak boleh marah katanya. Tuhan bilang kamu tidak boleh marah dengan anakmu. Supaya anakmu tahu tentang cinta kasihku kepadanya. Hari itu saya pulang dari pelayanan. Saya tidak marah dan saya bilang di wall-nya saya dan juga saya katakan terima kasih ya. Kamu sudah mempermalukan itu, saya bilang terima kasih saya bilang. Tapi malam itu anak saya datang kepada saya. Dia peluk saya. Dia bilang, "Papi, maafkan aku ya, Pap. Aku sudah mempermalukan Papi." Hari itu terjadi pemulihan.
Kalian mungkin gak sadar apa yang kalian lakukan, menyakiti orang tuamu. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Percaya. Sampai gak punya uang pun mereka akan berikan yang terbaik buat kamu. Kamu minta apa saja itu selalu dipikirkan di waktu malam. Cuma nangis. Minta laptop, sepeda motor, handphone, baju, pergi wisata. Kamu minta tablet, minta komputer, minta VGA yang terbaik. Bukannya orang tuamu itu tidak pikirin, tapi di dalam pintu kamarnya. Saya ngomong ini karena saya orang tua. Anak saya pengen laptop. Saya pikirin di kamar. Anak saya pengen handphone. Saya pikirin di kamar. Tanpa mereka tahu. Kamu mesti bangkit. Ampuni orang tuamu. Dia sudah berikan yang terbaik yang dia mampu. Bukan yang kamu inginkan, tapi semampu dia. Saya seorang hamba Tuhan. Kalau minta apa-apa saya bilang sama dia, doa ya nak, doa. Dia ngomong males. Anak pendeta kalau minta apa-apa cuma doa nunggu berkat katanya. Tapi proses itu dia sudah selesai, dia alami. Dia alami dia dengan Tuhan sendiri. Dia pengen sekolah ke luar negeri. Saya bilang aku gak bisa biayain. Tapi Tuhan buka jalan dia dapat beasiswa full. Full scholarship. Saya gak perlu bayar apa-apa. Hubungan yang rusak di keluargamu. Antara kamu dengan orang tuamu. Itu akan merusak masa depanmu. Merusak karaktermu. Kamu mau mengampuni mereka hari ini atau enggak sama sekali? Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Ngomong aja di dalam hatimu. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Hari ini seperti seorang anak bungsu yang dia bangkit dan kemudian dia kembali ke orang tuanya. Demikian pula kamu nanti datang ke orang tuamu. Bilang aku berdosa sama mama sama papa. Aku berdosa dengan Tuhan. Tapi hari ini aku mengampuni papa dan mama. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak ini. Hubungan akan kembali Tuhan kepulihkan mereka. Dengan mereka mengampuni orang tua mereka. Menerima. Sehingga gak ada lagi sakit hati. Gak ada lagi luka. Setiap kata-kata orang tuamu bukan lagi menyakitkan. Tapi engkau dibungkus kasih sehingga bisa menerima. Segala kutuk bisa engkau tolak. Karena engkau sudah mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan. Yang mau mengampuni orang tuanya, angkat tanganmu di tempatmu saja. Kamu gak usah berdiri, tapi angkat tanganmu saja di tempatmu. Saya mau mengampuni mama papaku. Aku mau menerima mama papaku. Angkat tangan kan? Angkat tangan kanan. Yes.
Lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau mau pulihkan mereka hari ini. Engkau mau pulihkan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan dan mampukan mereka untuk memaafkan, merilis, mengasihi, menghormati orang tuanya. Sehingga tingkap langit yang boleh engkau buka. Saat itu berkat boleh dicurahkan ke atas hidupmu. Masa depanmu, kehidupanmu, keluargamu nanti. Terima kasih. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah orang tuamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.